يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. Auladi rahimakumullah, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini insyaallah. Tidak lupa pula marilah kita sampaikan salawat serta salam kita pada junjungan kita, kebanggaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada kejadian yang sangat membuat kita atau menjadikan kita untuk mengambil pelajaran. Dulu di Jordania atau di Urdun ada sebuah keluarga muda menikah, setelah menikah memiliki anak yang masih bayi. Setelah itu tiba-tiba sang ayah meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi bayi ini dalam keadaan yatim dan ibunya menjadi janda muda. Tiba-tiba sang paman mendatangi keluarga ini, mendatangi ibunya, meminta agar dia dapat mengelola harta warisan daripada peninggalan kakaknya. Dia akan kelola hartanya, dia akan besarkan anaknya atau anak yatimnya, dia akan biayai semuanya untuk anak yatim. Tanpa banyak berpikir, sang ibu yang masih muda, dia langsung menyetujuinya. Setelah menyetujuinya, si paman ini meminta agar secara resmi lah, ke notaris, namun kalau di Indonesia sih ya, lebih kurangnya. Minta supaya ditandatangani resmi dan rapih. Sang ibu pun tanpa basa-basi langsung menandatangani semua yang diinginkan oleh pamannya. Memberikan semua harta anak yatim dan hartanya kepada paman tersebut agar dikelola dengan baik dan untuk membesarkan anak yatim tadi. Singkat cerita, si paman ternyata menjual semua harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah anak yatim tadi, atau menjual semua harta anak yatim tadi, tidak menyisakan sedikit pun. Setelah menjual, dia pindah ke Amerika, dia pergi ke Amerika. Sesampainya di Amerika, dia berusaha di Amerika. Jadi meninggalkan Yordania atau Urdun, terus dia pindah ke Amerika dan usaha di Amerika dengan modal uang dari anak yatim tadi. Setelah itu dia menikah dengan orang Amerika dan dia berusaha dengan orang Amerika sehingga sukses lagi perusahaannya. Istrinya yang orang Amerika membantu usaha si pamannya tadi. Ringkasnya,
si paman ini menjadi kaya raya dan bisnis di bidang otomotif. Dia memiliki usaha yang begitu besar ya, di perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan-perusahaan dealer mobil. Gak lama kemudian setelah 15 tahun, sang paman ingin kembali ke Yordania. Paman ini kembali ke Yordania dan dia berpikir ingin berinvestasi di Yordania, di tempat kelahirannya dulu ya. Setelah itu dia milih-milih tempat dan dipilihlah satu tempat yang berlokasi di kawasan real estate. Ya, saya kebetulan tidak terlintas ini namanya, ada Ummu apalah gitu, daerahnya daerah real estate di Yordania. Ini kejadian-kejadian nyata ya, bukan kejadian dongeng, bukan kejadian cerita ini. Akhirnya dia membeli tanah, dia bangun villa yang istimewa dengan segala macam komplit di situ ya. Tidak ada yang menandingi kemewahan rumahnya atau villanya yang ada di daerah real estate tersebut, saking mewahnya. Singkat cerita, karena sudah 15 tahun, anak yang asalnya bayi tadi sudah mulai menginjak dewasa, menginjak remaja. Dia mendengar bahwa pamannya membeli sebuah tanah yang luas di daerah real estate yang bagus. Si anak ini datang ke si paman tadi, datang ke villa tadi dan menemui pamannya. Sesampainya di sana, si anak ini menanyakan tentang harta yang dulu dibuat kesepakatan dengan ibunya. Hartanya dia yang dulu dijual atau dipakai untuk usahanya dia. Pamannya ini marah, ngomelin sama si pamannya itu. Marah-marah dan mengancam agar si anak remaja tadi jangan datang lagi ke villa ini. Gak boleh datang lagi. Awas kalau kamu datang lagi ya. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Harta kamu sudah habis semuanya. Akhirnya si anak yatim ini yang sudah berumur 15 tahun ini pulang menangis ke ibunya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibunya pun sama. Menangis dan berdoa, kaget karena tidak menyangka pamannya memperlakukan keponakannya yang yatim seperti ini. Ibunya dan anak yatim ini selama 15 tahun, alhamdulillah dikaruniai saudara-saudara dan tetangga-tetangga yang baik. Sehingga dia makan dan minum dibantu sama tetangga-tetangga dan saudara-saudara di sekelilingnya. Ya'ish ma'al faqr. Dia hidup dengan penuh kemiskinan dan penuh kefakiran. Dibantu sama saudara-saudaranya. Ditambah mendengar ini lebih sakit lagi. Ibunya pun menengadahkan kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik bagi dia dan bagi pamannya dan bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Tidak lama kemudian villa ini jadi mewah bagus dan sang suami atau sang paman mengirim surat ke Amerika. Ke istrinya orang Amerika tadi. Kebetulan istrinya orang Amerika ini sudah mempunyai anak-anak juga. Dan dia meminta kepada istrinya dan anak-anaknya agar datang ke Yordania untuk tinggal di Yordania. Bahwa tidak bercerita bahwa dia beli villa dan lain sebagainya. Silahkan datang ke Yordania. Kamu bakal lihat kaget katanya di Yordania. Tanpa basa-basi istrinya dan anak-anaknya pun berangkatlah ke Yordania. Sesampainya di airport, sang paman memutuskan agar dia sendiri yang menjemput ke bandara. Dia tidak memerintahkan supirnya, dia tidak memerintahkan stafnya atau pembantunya untuk menjemput istri dan anaknya. Tapi dia ingin menjemput sendiri. Dia
Udah dipersiapkan mobil yang paling bagus, yang baru untuk menjemput istri dan anak-anaknya di airport. Berangkatlah paman ini menuju airport. Sesampainya di airport, dijemputlah suami, istrinya dan anak-anaknya gembira naik mobil. Begitu pulang dari airport, ketika akan berangkat ke villa tadi, ternyata ada sesuatu yang terjadi yang tidak diharapkan. Mobil ini tabrakan. Hasan duduknya yang bagus. Mobil ini tabrakan dan meninggalkan semua yang ada di dalam mobil, atau semua yang ada di mobil tewas, meninggal dunia. Baik itu pamannya, istrinya, anak-anaknya, semuanya meninggal karena tabrakannya begitu dahsyat. Menyebarlah kabar ini ke seluruh Yordania. Setelah menyebar ke seluruh Yordania, yang sangat menarik, yang sangat mengejutkan adalah bahwa si paman ini, keluarga ini atau si paman ini tidak memiliki saudara atau adik atau ponakan yang lain kecuali hanya anak yatim tadi. Jadi ahli warisnya itu cuman hanya anak yatim yang baru umur 15 atau 16 tahun tadi ya. Dan tiba-tiba anak yatim ini mendapatkan villa itu. Anak yatim ini tiba-tiba menjadi kaya raya, mempunyai perusahaan dealer otomotif yang begitu banyak. Hasil daripada kerja ya pamannya. Ini membuat di Yordania gempar, Hasan. Ini membuat di Yordania gempar karena di situ Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan orang-orang yang mazlum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah itu tidak akan lupa kalau hak anak yatim yang milik anak yatim. Bagaimana Allah menghinakan pamannya di depan anak yatim. Dia berusaha selama 15 tahun, banting tulang ya, peras keringat. Kalau bahasa Sunda bilang apa? Hulu jadi suku, suku jadi hulu. Berusaha untuk supaya sukses di bidang bisnisnya. Tapi begitu sukses, Allah mengembalikan harta anak yatim kepada pemiliknya yang asli. Allah balikan. Dari cerita ini, anak-anakku semuanya, jangan sekali-kali kita mengambil hak orang lain. Kita mengambil hak teman kita, hak saudara kita, hak ibu paman kita, hak bapak kita. Kita jangan sampai 100 rupiah saja, 1000 rupiah saja. Tidak boleh. Karena khawatir nanti tidak ada maslahat bagi kita. Di dunia saja sudah dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hak itu dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, kepada anak yatim. Bagaimana kalau di akhirat nanti? Apabila kita tidak punya pahala yang besar, bisa jadi dosa-dosa yang kita zalimin, yang kita ambil haknya, bisa diberikan kepada kita. Dan pahala kita diberikan kepada orang yang pernah kita ambil haknya. Auladi rahimakumullah, di samping itu juga, ini amanat ya dari saya, jangan sampai mengganggu orang yang tidak punya backingannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata ada backingan polisi, tentara atau bupati, pejabat dan lain sebagainya, wah, pertimbangannya kita takut nanti sama pejabat tersebut, sama polisi tersebut, sama tentara tersebut atau sama yang lainnya. Tapi kalau andai kata
kita mengganggu orang yang tidak memiliki backingan kecuali hanya Allah, bahaya bagi kita. Allah langsung turun tangan membela orang tersebut. Apalagi kalau yang dizaliminnya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya langsung diijabah, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Da'watul madlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang yang teraniaya, orang yang diambil haknya, orang yang diganggu, antara dia dengan Allah tidak ada penghalangnya sama sekali. Langsung diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita harus mulai sekarang tidak boleh mengambil hak yang bukan kita. Mulai sekarang tidak boleh memakai yang bukan hak kita. Mulai sekarang kita harus memperbaiki diri kita supaya bagaimana caranya bisa tahu hak kita ya kita gunakan, bukan hak kita jangan kita gunakan kecuali minta izin kepada pemiliknya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا